Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta kelas publikasi yang diselenggarakan oleh Sekolah Publikasi Republikasi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Zaid, founder dan CEO Republikasi Indonesia, akan memberikan materi tentang mengenal publikasi. Materi ini adalah materi yang paling mendasar dan paling pertama untuk diketahui oleh siapa saja yang ingin mengenal publikasi ilmiah lebih jauh lagi. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang publikasi secara umum. Pembahasan publikasi secara umum ini, pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari publikasi itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan, manfaat, dan fungsi dari publikasi. Setelah itu, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari publikasi, dilanjuti dengan jenis-jenis publikasi, dan yang terakhir adalah tentang pengkategorian publikasi. Baik, tanpa berlama-lama, saya ingin memulai materi pada kesempatan kali ini. Pertama, tentang apa itu publikasi. Di sini saya membagi definisi publikasi ke dalam 3 definisi. Pertama, saya membaginya menjadi definisi umum. Kemudian yang kedua, definisi secara spesifik, dan yang ketiga, definisi secara khusus. Definisi secara umum ini, ya, publikasi itu dapat dikatakan sebagai proses atau tindakan mengumumkan atau menyebarkan sesuatu kepada publik. Jadi, definisi secara umum publikasi itu adalah suatu tindakan atau proses yang dimana tujuannya adalah untuk mengumumkan atau menyebarkan sesuatu kepada publik. Apapun itu. Ya, selama itu disebarkan kepada publik dan akhirnya publik tahu, maka itu sudah bagian dari publikasi. Meskipun itu pada sesuatu yang menurut kita sepele gitu ya, atau mungkin menurut kita nggak penting-penting amat, tapi selama itu kita publikasikan, selama itu kita sebarkan, maka itu sudah bagian dari publikasi, dari definisi umum gitu ya. Contoh, misalkan kalau kita memposting sesuatu misalkan di sosial media kita, di Facebook. Contohnya, wah, saya lapar nih. Nah, maka ketika kita sudah posting itu dan disebarkan, maka kita sudah melakukan proses publikasi. Gitu. Ya, atau kita selfie, kita taruh di Instagram kita atau media sosial lain kita, itu juga sudah masuk ke dalam bagian publikasi. Namun tentunya ini adalah publikasi secara umum. Nah, kemudian ada definisi publikasi yang secara khusus. Ya, di mana definisi publikasi secara spesifik ini, ya maksud saya adalah spesifik, publikasi itu didefinisikan sebagai proses menyebarkan informasi, ide, dan atau karya kepada publik. Jadi, kalau yang awal tadi, definisi umum itu menyebarkan segala sesuatu. Meskipun itu tidak ada nilai informasi yang bisa kita dapatkan. Gitu ya. Nah, kalau pada definisi spesifik ini, yaitu kita menyebarkan informasi atau ide kita atau karya kita kepada publik. Nah, contohnya misalkan kita menyebarkan suatu berita. Ya, misalkan kita mengetahui suatu berita di suatu daerah, kemudian kita sebarkan, baik itu lewat media sosial kita atau di grup-grup dan segala macamnya. Nah, maka ini sudah bagian dari masuk ke publikasi. Tapi ada nilai informasi yang lebih gitu ya. Atau ide, kita punya opini, kemudian kita ketik opini kita di Facebook misalkan. Atau kita ketik opini kita kirimkan ke media massa, kemudian dicetak dan disebarluaskan. Atau kita ketik opini kita masukkan ke dalam blog pribadi kita, kemudian publik atau orang lain bisa melihat ide-ide kita. Maka ini juga sudah masuk ke dalam definisi publikasi secara spesifik gitu ya. Atau kita punya karya, apapun bentuknya, makalah misalkan, atau buku misalkan,
atau apapun itu, bentuknya karya. Kemudian kita sebarkan itu ke orang lain dan akhirnya orang lain bisa melihat, bisa membaca dan bisa merasakan dari karya kita, maka itu juga sudah bisa dikatakan sebagai publikasi. Namun publikasi secara spesifik. Tapi apakah publikasi semacam ini saja atau definisi umum tadi yang kita maksudkan terkait publikasi itu? Tentu tidak. Ya, definisi publikasi yang kita maksudkan untuk materi-materi kita ke depannya itu adalah definisi secara khusus, yang dimana definisi publikasi secara khusus ini lebih dikenal dengan istilah publikasi ilmiah, gitu ya. Nah, publikasi secara khusus ini atau publikasi ilmiah itu adalah sebuah proses penyebarluasan baik hasil pemikiran, ide, mungkin juga bisa gagasan atau kajian yang disusun dengan metode ilmiah dan memiliki dasar teori yang kuat serta telah ditinjau oleh para ahli sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sehingga publikasi yang khusus ini itu tingkatannya lebih spesifik lagi daripada definisi publikasi secara umum maupun yang spesifik. Lebih mengkerucut lagi. Jadi, kalau misalkan kita menyebutkan istilah publikasi, tentu yang kita maksudkan adalah publikasi secara khusus ini, yaitu segala sesuatu, baik itu berupa hasil pemikiran, ide, gagasan, atau hasil kajian maupun penelitian yang kemudian itu disusun secara ilmiah, secara metodologi ilmiah, dan memiliki dasar teori yang kuat, serta telah ditinjau oleh para ahli, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, kemudian baru dipublikasikan, maka ini adalah definisi publikasi ilmiah yang sesungguhnya. Ya, jadi publikasi itu memiliki banyak definisi. Tapi tentu yang kita maksud nanti, yang akan kita gunakan istilah publikasi ke depannya adalah definisi khusus, yaitu publikasi ilmiah. Nah, secara umum, apa sih tujuan, manfaat, dan fungsi dari publikasi itu? Nah, sebenarnya tujuan, manfaat, dan fungsi publikasi itu sebenarnya ada banyak. Ada banyak. Ya, makanya di sini saya tulis dan masih banyak lagi. Tapi pada intinya, ketika kita melakukan suatu aktivitas publikasi, maka tidak akan lepas dari tujuan, manfaat, dan fungsi 5 ini. Ya, 5 tujuan, manfaat, dan fungsi yang saya paparkan pada slide ini. Pertama, tujuan, manfaat, dan fungsi publikasi itu pasti adalah untuk menyebarkan informasi. Karena memang tujuan utama dari publikasi itu adalah untuk menyampaikan informasi kepada publik, sehingga publik menjadi tahu. Atau juga ya, bisa publikasi ini dijadikan sebagai dokumentasi. Atau juga publikasi itu dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas dan kredibilitas baik itu individu, organisasi, bahkan hingga merek. Atau bahkan juga institusi misalkan. Itu bisa dengan melakukan publikasi. Atau juga mungkin dengan menarik perhatian dan mempengaruhi opini publik. Ini juga bagian dari tujuan, manfaat, dan fungsi dari publikasi. Di mana dengan kita melakukan publikasi, maka publikasi ini dapat menarik perhatian orang, perhatian publik. Karena sudah tertarik perhatian mereka, bahkan ini bisa menciptakan atau membentuk persepsi dan opini dari publik. Dan tujuan, manfaat, dan fungsi publikasi terakhir itu adalah di mana publikasi dapat membantu untuk meningkatkan literasi dan inovasi. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan pengetahuan dan temuan baru. Ketika kita memiliki pengetahuan dan pengetahuan kita itu kita sebarkan ke orang lain sehingga orang lain menjadi tahu, maka ini bisa menambahkan literasi bagi orang tersebut, bagi publik yang lain. Atau ketika kita menemukan sebuah temuan baru, kemudian kita sebarkan itu untuk publik dan publik bisa menerima manfaat dari temuan kita, ya, atau nanti publik bisa memberikan inovasi tambahan dari temuan baru kita. Tapi kalau tidak dipublikasikan, tentu publik tidak akan tahu.
gitu ya. Tidak akan terliterasi. Bagaimana inovasi itu akan terus berkembang kalau inovasi sebelumnya tidak dipublikasikan, gitu ya. Maka sebenarnya ini adalah tujuan dan manfaat fungsi publikasi. Dan apapun itu jenisnya, bentuk publikasinya, pasti tidak akan lepas dari 5 hal ini. Baik. Selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk atau media publikasi. Kita ketahui bahwasanya publikasi itu membutuhkan media atau sarana untuk mempublikasikan sesuatu. Nah, saya di sini membagi 4. Ada 4 media yang biasanya atau sering digunakan oleh orang-orang untuk menjadi media dari publikasi. Yang pertama, yaitu adalah tulis, media tulis. Media tulis ini bisa berupa bentuknya cetak maupun digital. Nah, contoh dari media publikasi yang tertulis, ya, cetak maupun digital, itu bisa berupa buku atau jurnal, blog, misalkan, atau surat kabar, dan semisalnya. Ada yang kedua bentuknya secara visual. Visual ini bisa berupa video atau foto, ya bisa berupa poster atau infografis lainnya, dan lainnya. Ya, ada juga yang bentuknya berupa audio. Audio ini bisa berupa siaran radio atau podcast, meskipun saat ini podcast banyak juga ya bentuknya seperti audio visual. Tapi pada dasarnya podcast pada awalnya itu adalah bentuknya audio. Kemudian juga kita mengenal ada namanya audiobook gitu ya. Jadi buku dalam bentuk suara dan juga semisalnya. Segala sesuatu media yang itu mengandalkan suara saja, maka itu masuk ke dalam media publikasi audio. Kemudian yang terakhir ada bentuknya audiovisual, yang dimana ini menggabungkan antara audio dan visual, sehingga gambar dan suaranya itu ada. Ini bisa berupa video, film, dan segala macamnya, bisa juga berupa webinar seperti yang kita lakukan saat ini juga bisa, gitu ya. Atau dan yang lain-lainnya. Jadi ini adalah 4 media yang biasanya sering digunakan oleh orang-orang untuk menjadi sarana mereka mempublikasikan sesuatu. Selanjutnya, ada jenis-jenis publikasi. Sebenarnya jenis publikasi ini ada banyak ya, tapi di sini yang perlu diketahui setidaknya itu ada 5 jenis publikasi. Yang pertama, jenis publikasinya yaitu adalah berupa media massa. Nah, jenis publikasi ini contohnya itu bisa berupa koran, televisi, portal berita, maupun baik yang online maupun yang offline. Ada publikasinya itu bentuknya bisnis dan komersial. Jenisnya itu bisnis dan komersial. Contoh dari jenis publikasi ini itu adalah seperti laporan tahunan, ada brosur, white paper, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada publikasi pemerintahan. Nah, publikasi jenis ini itu biasanya berupa laporan resmi, pengumuman resmi dari pemerintah, ya. Contohnya seperti pengumuman penetapan awal Ramadan misalkan, ya penetapan awal Syawal, ya misalkan Idul Fitri dan segala macamnya itu bisa dikategorikan sebagai publikasi pemerintahan. Atau juga berupa bentuknya yang tertulis seperti surat edaran, seperti undang-undang misalkan, atau peraturan-peraturan atau kebijakan publik lainnya. Nah, kemudian juga selanjutnya ada publikasi populer. Nah, publikasi jenis ini itu seperti artikel majalah, ya seperti blog atau buku non-akademik, ataupun yang lainnya, yang semisal dengannya. Kemudian yang terakhir itu ada publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini ya contohnya adalah seperti jurnal akademik atau jurnal ilmiah, ada konferensi ilmiah, ya ada buku dan sebagainya. Tentu yang dimaksud adalah buku akademik. Ya, ini adalah di antara jenis-jenis publikasi lainnya. Meskipun nanti ada jenis-jenis publikasi lainnya seperti jenis publikasi sosial media misalkan dan segala macamnya. Tapi 5 ini adalah yang paling penting untuk diketahui. Nah, terakhir adalah tentang pengkategorian publikasi. Pengkategorian publikasi ini itu didasarkan pada tujuan atau orientasi publikasi itu dibuat. Contoh misalkan publikasi jurnalistik. Nah, publikasi jurnalistik ini ya itu memang ditujukan atau
ditujukan untuk aktivitas publikasi yang orientasinya adalah untuk penyebaran berita dan informasi atau produk-produk jurnalistik lainnya. Ya, misalkan seperti berita-berita yang ada di media massa, berita-berita yang ada di televisi, misalkan atau berita-berita yang ada di koran. Bentuknya medianya apa? Mungkin macam-macam. Ya, ada yang bentuknya tulis seperti di koran atau media massa. Ada yang bentuknya seperti audiovisual yang ada di televisi misalkan. Gitu ya. Jadi macam-macam bentuknya. Ada juga kategori publikasi akademik. Nah, publikasi akademik ini ditujukan untuk komunitas akademik dengan tujuan dan orientasi ilmiah. Jadi kalau tujuan dan orientasinya itu adalah akademik atau ilmiah, maka dia dikategorikan sebagai publikasi akademik. Ya, contohnya apa? Contohnya publikasi yang dipublish atau ya yang diterbitkan oleh jurnal penelitian, oleh buku akademik dan segala macamnya. Ini memang biasanya itu ditujukan oleh komunitas akademik dan tujuan orientasinya adalah memang untuk tujuan ilmiah. Gitu ya. Kemudian ada publikasi komersil. Publikasi komersil ini memang ditujukan untuk aktivitas publikasi yang berorientasi pada bisnis dan pemasaran saja. Ya, misalkan seperti brosur-brosur pemasaran ya dan segala macamnya yang berkaitan dengan bisnis dan pemasaran. Tujuannya memang untuk komersil. Nah, yang terakhir ada publikasi pemerintahan, di mana publikasi ini memang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi dan tujuannya atau orientasinya adalah untuk berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Ya. Dan ini adalah 4 hal yang perlu diketahui oleh kita semua terkait tentang publikasi secara umum. Ya, misalkan kita ambil contoh untuk menambahkan pemahaman kita, ya, untuk menambah pemahaman kita, kita ambil contoh misalkan publikasi jurnalistik, ya. Kita coba ambil contoh publikasi jurnalistik yang dimana bentuknya adalah berita di media massa atau berita di koran deh. Ya, kita masukkan dia sebagai apa? Kategorinya sebagai apa? Sebagai publikasi jurnalistik, ya. Kemudian jenisnya apa? Tentu adalah jenis publikasi media massa. Ya, jadi kategorinya ya kalau ada berita kita lihat berita misalkan di televisi atau di koran ya di koran berita di koran gitu maka kategorinya dia adalah publikasi jurnalistik yang jenisnya adalah publikasi media massa yang bentuknya adalah tertulis karena melalui koran ya baik yang cetak maupun digital. Tujuannya apa? Ya tentu tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi. Ya mungkin bisa jadi juga untuk menarik perhatian publik. Gitu ya. Nah, jenis publikasi semacam ini itu masuk ke dalam jenis publikasi yang spesifik. Jadi begitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam memahaminya. Ya kita ambil satu kasus bentuk publikasi, pasti tidak akan lepas dari semua pengkategorian yang sudah saya jelaskan. Contoh lagi, misalkan kita berikan contoh sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat lah ya. Contoh misalkan ada orang memposting di sosial medianya, aduh jam segini belum tidur nih. Oke, contohnya itu ya. Contohnya, aduh jam segini belum tidur nih. Kemudian dia posting di sosial media. Maka bagaimana Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mengkategorikannya? Pertama dari sisi definisi ya, ini masuk ke dalam publikasi jenis apa? Ini adalah masuk ke dalam publikasi umum secara definisi ya. Karena tidak masuk ke dalam definisi spesifik dan tidak masuk ke dalam definisi khusus. Kemudian postingan tersebut tuh tujuannya untuk apa sih? Manfaat dan fungsinya itu untuk apa? Oh mungkin dia cuma sekedar pengen diperhatian aja, nyari perhatian aja. Maka bisa masuk ke sini. Ya, jadi postingan yang sebenarnya menurut kita nggak bermanfaat banget ya. Aduh, belum bisa tidur nih jam segini gitu ya. Tapi ternyata ada tujuannya, ada manfaat dan fungsi publikasi itu. Ya mungkin salah satunya adalah untuk menarik perhatian. Gitu. Ya, atau mungkin untuk meningkatkan popularitas. Nah, biasanya ini untuk artis-artis gitu ya, kadang buat story
Ya kadang dia lagi di mana gitu ya, padahal mungkin bagi kita itu nggak penting, tapi itu memang cara mereka untuk meningkatkan popularitas mereka. Atau mungkin tujuannya bisa untuk menyebarkan informasi, meskipun informasinya mungkin bagi kita nggak penting. Gitu. Tapi yang jelas dengan postingan tadi itu masuk ke dalam menarik perhatian. Gitu. Kemudian bentuknya apa? Tentu bentuknya adalah tulisan. Ya ketika kita mengetik gitu ya di Facebook kita, duh jam segini masih belum bisa tidur nih, maka dia bentuknya tulisan. Ya, tulisannya apa berupa bentuknya postingan di sosial media misalkan. Jenisnya apa? Nah, mungkin di sini jenisnya tidak ada, tapi ini bisa masuk ke dalam jenis publikasi sosial media dan mungkin dikategorikan sebagai publikasi lainnya yang tidak masuk ke dalam 4 kategori ini. Ya. Tapi pada umumnya, publikasi pada umumnya itu pasti tidak akan lepas dari semua yang sudah saya berikan itu. Ya, contohnya lagi misalkan ya eh, kita misalkan ada jenis publikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan bentuknya adalah undang-undang, ya maka dia masuknya ke dalam kategori publikasi pemerintah, ya jenisnya juga publikasi pemerintahan, bentuknya adalah tulisan karena undang-undang itu pasti tertulis dan ada tanda tangannya gitu ya. Tujuannya untuk apa? Pertama menyebarkan informasi, undang-undang itu perlu didokumentasikan sehingga semua masyarakat bisa lihat ya. Kemudian juga untuk bisa menarik perhatian dan mempengaruhi publik gitu ya. Atau juga bisa untuk meningkatkan literasi karena ketika kita tahu tentang aturan yang baru, tentu literasi kita juga akan bertambah. Nah, maka ini bentuknya dalam apa? Bentuknya adalah definisi yang spesifik, publikasi yang spesifik karena menyebarkan informasi atau ide atau karya gitu. Nah, semoga apa yang sudah saya berikan pada materi kali ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, gitu ya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang publikasi ilmiah secara khusus. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.